contoh modul ajar atau RPP, terintegrasi indikator perilaku dalam pengelolaan kinerja guru di PMM. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin berbagi kembali tentang contoh-contoh modul ajar atau RPP yang terintegrasi dengan perilaku pada saat observasi kelas. Namun demikian, khusus pada tayangan ini adalah indikator disiplin positif yang harus diintegrasikan dengan modul ajar ketika guru akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada momen ini Bapak Ibu nanti bisa langsung mengunduh contoh-contoh RPP yang terintegrasi dengan perilaku di pengelolaan kinerja PMM. Bapak Ibu akan mendapatkan link drive yang bisa diunduh semuanya. Jangan khawatir. Namun demikian, untuk membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan kualitas, silakan Bapak Ibu untuk subscribe, like, and share, atau jika berada pada beranda YouTube, silakan Bapak Ibu menuju kepada Pak Gurupedia, ya, Pak Gurupedia, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru tentang hal-hal penting dari Pak Gurupedia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari Pak Gurupedia. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam perilaku yang terintegrasi di pengelolaan kinerja PMM, khususnya pada indikator disiplin positif, Bapak Ibu sangat penting untuk memenuhi atau memahami, artinya nanti di RPP-nya memenuhi indikator disiplin positif. Nah, hal apa yang harus masuk di RPP itu? Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Nah, indikator disiplin positif, salah satu fokus perilaku yang mesti diwujudkan adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi, kata kunci dari disiplin positif, bagaimana Bapak Ibu di RPP-nya bisa menunjukkan refleksi dinamika kelas dengan menerapkan kesepakatan kelas. Kegiatan wujudnya atau wujud kegiatan yang harus dilakukan terkait fokus perilaku ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan kelas. Misalnya Bapak Ibu mengajak peserta didik. Anak-anak, pada kesempatan ini mari kita merefleksikan tentang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati beberapa waktu yang lalu. Nah, itu contoh perilaku yang harus muncul Bapak Ibu di RPP dan dalam tindakan mengajar. Kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Setelah guru menyampaikan hal demikian, kemudian siswa mungkin itu akan bertanya atau menunjukkan pendapatnya. Bapak atau Ibu, bagaimana jika kesepakatan kelas itu kita perlu tambah atau perlu dikurangi atau perlu disempurnakan? Nah, guru harus mampu menyimak pandangan dari murid itu. Kemudian yang harus muncul juga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, seperti yang kita bilang tadi, jika siswa berpendapat dan ternyata pendapatnya bagus, maka tidak menutup kemungkinan kesepakatan kelas itu bisa diubah, disempurnakan. Kemudian perilaku yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, di sini juga ada beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran observasi itu. Misalnya, yang harus muncul di tindakan ataupun diselipkan dalam RPP, langkah-langkah pembelajaran. Guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sudah sesuai dengan kesepakatan kelas. Misalnya, terima kasih kepada anak-anak hebat kelas 5 sudah sangat bagus dalam hal
memahami dan mematuhi kesepakatan kelas kita. Kemudian memberikan reinforcement, penguatan positif dengan beragam cara. Caranya bisa apa saja, verbal, non-verbal, kemudian dengan teknik-teknik yang dimiliki oleh guru. Guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Misalnya, ada anak-anak berpendapat bagus, maka guru bisa memberikan penguatan. Nah, terima kasih atas saran dari Nanda Andika yang sudah memberikan tambahan tentang kesepakatan kita. Misalnya, anak-anak sepakat bahwa kelas ini harus bersih. Nah, ini kebersihan sangat baik sekali, sehingga perlu memang untuk dijaga kebersihannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya fokus yang ketiga adalah fokus perilaku. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilakunya. Perilaku yang melanggar ini termasuk restitusi. Jadi restitusi itu guru memberikan penyadaran terhadap apa yang dilakukan oleh siswa pada aspek pelanggaran sehingga dia mau mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tindakan nyata yang harus dilakukan bisa juga harus muncul di dalam kegiatan pembelajaran yang diobservasi. Guru membantu peserta didik menyadari konsekuensinya. Guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Kenapa dia melanggar? Misalnya dia keluar terburu-buru. Setelah dari luar ditanya oleh guru, kenapa kamu keluar? Misalnya dia kebelet harus ke belakang sehingga tidak sempat untuk minta izin, langsung terburu-buru lari misalnya. Nah, di situ ada konsekuensi yang harus diperbaiki dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Tentu ketika peserta didik ingin memperbaiki, guru harus mendukungnya. Nah, indikator dan subindikator ini Bapak Ibu silahkan diintegrasikan kepada RPP-nya atau modul ajarnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduh di sini, nanti linknya disediakan di bawah deskripsi judul ini atau pada web alipenaku.com. Bapak Ibu silahkan download file contoh modul ajar indikator disiplin positif, tinggal klik unduh file. Nah, jadi di sini unduh file Bapak Ibu akan langsung unduh otomatis. Nah, saya rasa demikian Bapak Ibu, silahkan file ini juga terinspirasi dari beberapa channel YouTube Bapak Hidayat Viral, kemudian juga dari PMM. Terima kasih inspirasinya, semoga bermanfaat dan tetap Bapak Ibu menjadi guru hebat sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Sekali lagi demikian dari Pak Gurupedia, semoga bermanfaat, salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.